Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Senang rasanya bisa menjumpai kalian kembali dalam kegiatan belajar IPS kita. Hari ini kita akan membahas materi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Marilah kita mulai saja kegiatan belajar kita. Kita akan mulai dari faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial mencakup beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor struktural, yang kedua ada faktor individu, yang ketiga ada faktor sosial, yang keempat ada faktor ekonomi, yang kelima ada faktor pertumbuhan penduduk atau demografi, dan yang terakhir adalah faktor politik. Faktor struktural yang dimaksud ini berkaitan dengan jumlah relatif kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Seperti apa? Seperti jabatan-jabatan di dalam pemerintahan atau jabatan-jabatan dari kepemimpinan negara. Yang kedua ada faktor individu. Faktor individu ini berkaitan dengan perbedaan kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki yang membedakan antara orang perorangan. Sehingga semakin tekun seseorang, semakin rajin seseorang di dalam belajar, memiliki kemampuan yang tinggi, maka diharapkan orang tersebut memiliki faktor kemujuran atau keberuntungan yang berupa peluang individu yang lebih baik di dalam mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial itu berkaitan dengan kedudukan seseorang akibat kelahiran ataupun pemberian dari orang tua, ataupun bisa berupa prestasi ataupun penghargaan dari masyarakat. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu berkaitan dengan kemampuan ekonomi seseorang, apakah itu dia seorang pemilik modal, pemilik kesempatan kerja, atau pemilik pendidikan tinggi. Yang kelima adalah faktor pertumbuhan penduduk atau demografi. Yang dimaksud di sini yang mempengaruhi mendorong terjadinya mobilitas sosial adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk dalam satu wilayah. Dan ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dari individu tadi atau penduduk tadi. Yang terakhir adalah faktor politik. Apa yang disebut dengan faktor politik adalah situasi damai, aman, atau tidaknya situasi politik di suatu wilayah atau suatu negara yang menyebabkan seseorang mudah atau tidaknya melakukan mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Ada dua faktor, yaitu ada diskriminasi dan yang kedua ada kemiskinan. Diskriminasi diartikan sebagai pembedaan pemberlakuan karena alasan suku bangsa, agama, ras. Yang di Indonesia pernah terjadi diskriminasi ras yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap masyarakat Indonesia atau penduduk pribumi, khususnya di dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Kemudian, diskriminasi agama ini juga bisa terjadi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menyebabkan diskriminasi terhadap pemeluk agama tadi, yang ditimbulkan adanya anggapan negatif pada satu kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua yaitu tentang kemiskinan.
Salah satu dari penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas dari sumber daya manusia. Kemiskinan di sini dapat menjadi penghambat atau membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang di dalam mencapai status sosial tertentu. Bentuk-bentuk mobilitas sosial sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Salah satu dari bentuk mobilitas sosial adalah mobilitas secara vertikal ke atas atau yang disebut dengan social climbing. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan mobilitas social climbing biasanya terjadi perubahan standar hidup seseorang, kemudian perubahan tempat tinggal, kemudian juga perubahan tingkah laku, kemudian pernikahan, dan bergabung dengan organisasi tertentu atau bergabung dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Ini merupakan cara dari seseorang untuk bisa melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Saluran-saluran mobilitas sosial mencakup beberapa saluran. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, yang keempat organisasi keahlian atau profesi, yang kelima angkatan bersenjata, yang keenam lembaga keagamaan, dan yang terakhir adalah saluran perkawinan. Pendidikan itu dianggap sebagai social elevator atau yang dikenal sebagai pengangkat status sosial seseorang dari kedudukan yang rendah menjadi kepada kedudukan yang lebih tinggi. Jadi, diharapkan seseorang yang memiliki pendidikan lebih tinggi diharapkan bisa mencapai mobilitas sosial yang lebih baik. Yang kedua ada organisasi politik. Organisasi politik bisa diambil contoh adalah melalui perjuangan organisasi politik, misal seseorang bergabung pada satu partai politik yang kemudian nantinya seseorang bisa mendapatkan statusnya sebagai anggota DPR ataupun bisa mendapat statusnya sebagai pejabat pemerintahan. Yang ketiga yaitu ada organisasi ekonomi. Salah satu dari penggerak mobilitas sosial adalah bidang ekonomi. Maka jika seseorang yang sukses, maka akan cenderung memiliki penghasilan tinggi dan bisa mencapai kedudukan yang lebih baik atau mencapai status sosial yang lebih baik. Yang berikutnya yaitu ada organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi dari kumpulan orang-orang yang memiliki keahlian yang sama atau kelompok-kelompok yang memiliki kecakapan-kecakapan yang sama. Yang berikutnya ada angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata ada contohnya misalnya TNI atau Polri, maka seseorang yang naik jabatannya pada angkatan bersenjata ini, maka seseorang itu sudah mencapai status sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Yang berikutnya yaitu ada lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan ini lembaga yang dianggap sebagai lembaga yang sakral, luhur, dan sangat penting di dalam masyarakat. Sehingga jika seseorang memiliki ilmu agama yang tinggi, maka diharapkan seseorang itu memiliki posisi status yang lebih baik di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah saluran perkawinan. Saluran mobilitas sosial yang terakhir perkawinan ini bisa dipakai sebagai saluran untuk meningkatkan status sosial seseorang, misalnya dengan menikah bersama keluarga terpandang atau keluarga yang memiliki jabatan atau keluarga yang memiliki ekonomi yang baik dan mapan, maka ini bisa untuk meningkatkan atau mencapai mobilitas sosial yang lebih baik. Mobilitas sosial memiliki dampak positif dan memiliki juga dampak negatif ya. Nah, kita bahas dulu dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah
bisa membuat seseorang untuk terus maju. Di sini diartikan bahwa mobilitas sosial itu mendorong seseorang untuk lebih maju dan berprestasi. Kemudian juga bisa mendorong tingkat produktivitas seseorang. Juga bisa di sini yang kedua mempercepat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Maka dengan terjadinya mobilitas sosial di sini, maka perubahan status seseorang bisa bergerak dari status yang lebih rendah menuju kepada status yang lebih tinggi. Juga bisa meningkatkan solidaritas antar kelompok dan juga bisa meningkatkan integrasi sosial. Itu adalah dampak positif dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari mobilitas sosial adalah bisa menimbulkan adanya konflik dan juga menimbulkan gangguan psikologis yang bisa ditandai dengan munculnya frustasi, kecemasan, dan juga ketegangan. Juga bisa merenggangnya hubungan dan juga bisa menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat, yaitu ada pertentangan atau konflik antar pribadi, dan juga bisa menimbulkan konflik antar kelas, dan juga bisa menimbulkan konflik antar kelompok, bahkan bisa menimbulkan konflik antar generasi. Demikian tentang dampak-dampak negatif dan dampak-dampak positif dari perubahan sosial yang sudah dibahas hari ini. Terima kasih kalian telah menyimak dan mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pluralisme. Ini adalah pembahasan kita pada minggu yang akan datang. Silakan kalian bisa pelajari kembali untuk kita bisa ketemu lagi pada tatap muka berikutnya. Sekali lagi, kita akhiri kegiatan belajar dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di like ya dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.